Bab NK 801. Hipnosis? Ho ho ho. Ia menunduk terengah, dahinya penuh keringat dingin, rambutnya basah kuyup. Sial. Sop Hong berusaha tenang tapi tetap mengumpat. Ho ho ho. Lebih dari 10 menit kemudian, keringatnya mengering, dia pun tenang, hanya tersisa lelah. Dia mulai merapikan pengetahuan baru yang banyak, sebuah tumpukan besar yang butuh waktu. Teknik hipnosis. Gumamnya, membuka bagian baru. Lebih dari setengah jam kemudian dia membuka mata, cepat menambahkan kayu ke tungku, membuat api menyala terang lagi. Dengan metode dan alat khusus, orang bisa sementara menghipnosis manusia atau hewan, termasuk sugesti dan kelelahan visual. Gumamnya, makin terkejut membaca. Misalnya menghipnosis ayam itu mudah, cukup tutup matanya dengan kain hitam, usap leher dan dada dengan teknik khusus, ia tenang lalu terhipnosis. Sebenarnya itu hanya tidur, bentuk paling sederhana dari hipnosis. Ada banyak metode, dibagi menjadi otoritatif, standar, dan interaktif. Berdasarkan subjek, bisa individu, kelompok, atau auto-hipnosis. Berdasarkan bentuk, bisa verbal atau non-verbal, langsung atau tidak langsung, non-verbal bisa musik, pijat, atau obat. Kini hipnosis dipakai luas di psikoterapi, medis, investigasi kriminal, penahanan, dan olahraga. Dalam terapi, pernah dipakai untuk kecanduan alkohol, berjalan saat tidur, kecenderungan bunuh diri, menyakiti diri, merokok, judi, dan lainnya. Hadiah sistem ini membingungkan. Apakah ingin dia menghipnosis manusia atau hewan? Sop Hong menguap lagi. Terserah, nanti saja. Tiba-tiba matanya berbinar. Bisa tidak aku menghipnosis diri agar tidak lelah? Dia mencari tentang auto-hipnosis. Ternyata ada metode, tapi jika tidak mau terjun ke api lebih baik jangan coba, karena itu hipnosis sungguhan untuk cepat tidur. Hanya bisa mengandalkan tekad. Dia tersenyum pahit, mengunyah buah zaitun kering lagi. Waktu berjalan lambat, api tetap menyala. Langit timur cerah, fajar dekat. Dia menguap, menatap api. Cukup, saatnya tidur sebentar. Dia meregangkan badan, berbaring di bangku, memejamkan mata dan tidur. Hampir 1 jam kemudian langit terang, sekitar pukul 7 pagi. Di kabin semua masih tidur, biasanya bangun sekitar pukul 8. Van Han menguap, meraih sisi tapi hanya kosong dingin. Dia duduk, menoleh, sadar Sop Hong tidak ada. Dia ke jendela, membukanya, melihatnya tidur di bangku. Benar-benar, kenapa tidak tidur di dalam? Dia berbisik lalu turun. Dia duduk di sampingnya, diam-diam menatap wajahnya. Terjaga semalaman? Gumamnya iba. Lalu dia kembali, cuci muka dan siapkan sarapan, karena hari ini akan ke pantai. Setengah jam kemudian, Saudari Han bangun duluan, lalu Liu Yemong dan Ngotin Nguyat. Sungguh nyaman. Liu Yemong meregang malas. Di mana Sop Hong? Tanya Han Hungok. Van Han menempelkan jari di bibir. SST, dia tidur di bangku, biarkan dia istirahat. Dia turun, melihatnya di tepi kolam. Han Tan Ngok berjalan pelan ke sungai kecil, menggosok gigi perlahan. 5-6 menit kemudian, dia kembali ke atas. Masih tidur? Tanya Liu Yemong. Ya, tidur nyenyak. Jawab Han Hungok. Liu Yemong bergumam. Bukankah mau pasang jebakan, masih tidur? Kau coba berjaga semalaman. Han Hutu menegur. Aku sudah bangun. Ngotin Nguyat menjulurkan kepala dari jendela, melambaikan tangan. Sop Hong, selamat pagi. Selamat pagi. Dia mengangkat kepala menjawab. Dia meregang, setelah 2 jam tidur semangatnya lebih baik. Kalau bukan jam biologis, dia bisa tidur sampai besok. Dia atur jam itu agar bangun lebih awal untuk pasang jebakan sebelum ke pantai. Sop Hong, kau bisa tidur lagi, masih pagi. Panggil Van Han dari jendela. Tidak, aku harus pasang jebakan dulu. Jawabnya lembut. Dia pergi ke sungai kecil,
membasuh muka dengan air dingin. Bagaimana caranya? Aku bantu. Liu Yemong turun bersemangat. Aku juga bantu, kata lembut Han Hungok. T6 Din membuka mulut tapi menelan kata latihan paginya. Baiklah, aku naik. Han Hungok berbalik. Bab 802, perangkap selesai. Sop Hong, di mana kau ingin memasang perangkap? Han Tan Ngok bertanya penasaran. Dia tahu sedikit tentang perangkap, tapi hanya untuk menangkap kelinci liar, ayam hutan, dan hewan kecil. Tentu saja, semua jalan harus ada perangkap. Sop Hong menjawab santai, menunjuk pagar gerbang, tangga, pintu rumah kayu, pintu belakang, dan kandang kelinci. Begitu banyak, bisakah kau tangani? Liu Yemong bertanya khawatir. Tenang saja, sekitar 1 jam selesai. Sop Hong berkata penuh percaya diri. Sangat sederhana, pertama gali lubang. Sop Hong menunjuk pagar, dia ingin membuat perangkap tali, mirip jerat buaya. Menggali lubang memang keahlianmu. Liu Yemong berkata canggung. Jadi biar aku lakukan, kau ambil 5 tali dan jadikan 1 set. Sop Hong mengambil sekop ke pagar. Baik, serahkan padaku. Liu Yemong menjawab tegas. Oh ya, aku ingin set tali itu berkesinambungan, kau tahu kan? Sop Hong berhenti dan menoleh. Liu Yemong mengangkat tangan memberi isyarat oke, berkata percaya diri. Tenang, aku bisa. Ayo. Sop Hong mengangkat bahu, dengan sekop mulai menggali lubang lebih dari 1 meter. Lalu kami harus apa? Han Hungok bertanya santai. Bantu ikat tali, kurasa Sop Hong butuh banyak. Liu Yemong menebak. NK Box. Liu Yetu tak tahan bertanya, kau menenun kandang babi? Tentu tidak, Sop Hong mau jenis ini, sebentar lagi kau tahu. Liu Yemong sibuk menyusun tali, memberi celah untuk mengencangkan simpul. Di sisi lain, Sop Hong cepat menggali lubang, meletakkan sekop, lalu ke gudang, menarik keluar batang kayu 4 meter setebal paha. Dia mengikat tali, menegakkan di lubang, menutup tanah, menginjak kuat. Yemong, tali sudah selesai? Sop Hong bertanya. Ya, cukup besar. Liu Yemong membawa tali. Sop Hong memeriksa dan memuji. Bagus sekali, lebih baik dari yang kuduga. Jadi, kau mau coba bikin perangkap sendiri? Sop Hong bertanya sambil tersenyum. Tidak, kurasa perangkapmu seperti jerat buaya, aku tidak mau tergantung di udara. Liu Yemong cepat menggeleng. Sop Hong menatapnya, memuji, pintar. Ya, aku jenius. Liu Yemong menyombong. Sop Hong tertawa, memberinya tali, berkata, nanti aku tekuk kayu, kau ikat. Baik, serahkan padaku. Dia menjawab mantap. Sop Hong mengangguk, memegang tali yang diikat ke kayu, perlahan menarik ke bawah. Ikat tali di atas. Sop Hong berkata tegas, menarik kayu melelahkan. Baik. Liu Yemong cepat mengikat tali ke kayu. Sop Hong, biar aku bantu. Han Hungok berlari. Aku juga bantu. Ngotin Nguyat ikut. Lalu Han Tan Ngok, T6 Din dan yang lain juga menekan kayu. Hati-hati. Sop Hong mengingatkan, merasakan beban berkurang. Dia memberi isyarat, Yemong, ikat tali ke tiang. Hanya satu ini? Liu Yemong bertanya. Ya. Sop Hong mengangguk. Dia mengikat tali kencang ke tiang. Semua lepas dan mundur. Sop Hong memerintahkan. Baik. Han Tan Ngok menarik adiknya menjauh. Setelah semua mundur, Sop Hong perlahan melepas, mengamati tali diikat. Saat dia lepas penuh, tali menegang, mengguncang pagar, tapi tetap kuat. Sop Hong menghela napas. Sudah selesai? Liu Yemong terkejut. Tentu tidak, masih ada detail. Sop Hong menggeleng, duduk di gerbang, membersihkan daun, menggali lubang 30 cm dalam dan setengah meter lebar. Pekerjaan besar selesai. Sop Hong bertepuk tangan. Yang lain penuh ragu. Coba saja akan tahu. Sop Hong tersenyum.
Kau akan pakai kami sebagai percobaan? Liu Yimeng bertanya gugup. Menurutmu? So Pong menyeringai. Haha, tentu tidak, batang kayu cukup. Dia tertawa, matanya nakal lalu tenang. Semua menghela napas lega, perangkap ini tidak sederhana, batang kayu butuh banyak tenaga. So Pong membawa batang setinggi dada, lebih tebal dari pahanya, berat sekitar 100 kilo, sisa dari alat peres minyak. Semua mundur, bisa berbahaya. Dia memperingatkan. Baik. Semua mundur. Bab 803, mau lompat tali? Bang! Dia melepaskan genggaman, tongkat kayu jatuh ke lubang, menarik jerat. Siu. Tali yang diikat Liu Yimeng sangat cerdik, dianyam dari banyak helai, dari pergelangan kaki ke lengan, sekali terjebak akan terikat erat, tidak bisa lepas. Sial. Wu Tingyue menutup mulut, terkejut melihat sosok tergantung, berpikir jika dia yang salah langkah pasti dirinya. Yang lain tertegun, mata berbinar semangat, menunggu apa yang terjadi jika saudara Zhao kena. Bagaimana? Espong menyilangkan tangan memandang mereka. Espong, aku punya keraguan. Han Tan Ngo angkat tangan. Apa itu? Dia mempersilakan lanjut. Sederhana, pasang jebakan lain di samping, jika dia menolong maka ikut terjebak. Jawabnya yakin. Jebakan berantai? Han Tan Ngok merenung. Dia bertepuk tangan, ya, jebakan berantai. Lalu tunggu apa lagi? Ayo mulai. Liu Yimeng gulung lengan baju, pergi menyiapkan tali. Aku juga akan mengikat. Han Ruyue cepat menyusul. Para gadis antusias membantu. Waktu berlalu, selain sarapan mereka sibuk dengan jebakan. Dari gerbang utama ke kandang kelinci, lalu tangga dan pintu belakang, semua dipasang jebakan, ditutup daun, tampak normal. Kalau bukan tinggal di sini, masuk mendadak pasti tak sadar. Han Tan Ngok menghela napas, kagum pada keahlian Espong, merasa beruntung bukan musuhnya. Tidak mudah. Liu Yimeng meregangkan tangan pegal. Hati-hati saat keluar, meski besok belum aktif, aku tidak akan bongkar, nanti tetap berguna. Dia memperingatkan. Lalu anak rusa, apakah dikurung? Yun Han bertanya pelan. Ya, masukkan ke sangkar burung, ruang cukup besar. Dia mengangguk. Baik, aku bawa. Yun Han menuntun anak rusa masuk, mengikat, melempar jerami untuk makan. Bereskan, besok kita tahu. Katanya tenang. Baik. Mereka menjawab serentak, hati-hati naik. Espong, apakah daging asin dan minyak perlu dimasukkan ke gudang bawah tanah, untuk jaga-jaga? Seorang gadis usul. Ide bagus, turunkan semua, aku simpan. Matanya berbinar, mencubit pipinya. Meski jebakan gagal, mereka tak bisa curi daging kita. Liu Yimeng memuji. Sangat pintar. Wu Tingyue tersenyum. Dia membawa karung daging, mengangkat rumput menutupi gudang. Kreek. Hati-hati. Liu Yimeng berusaha menyerahkan karung. Dia menyimpan daging di dinding, di samping talas dan tepung, terjaga baik. Espong, ini minyak. Dia menyerahkan guci. Hati-hati. Dia cepat naik, menahan guci, menyimpannya. Dia mendesah, jika bisa temukan saudara Zhao, lebih mudah. Kalau bisa, aku sudah kirim mereka pergi dari Pulau Suanyue. Jawabnya tenang, teringat pertemuan pertama. HMPH, masih lebih dari 100 hari, aku tak percaya mereka bisa sembunyi terus. Dengusnya, menyerahkan bubuk lagi. Baik. Mereka menjawab, membawa keranjang, busur, alat. Ming Ming, jaga rumah, kami bawa ikan. Teriaknya. Kiki. Ming Ming terbang dari hutan, berputar di udara tanda paham. Semoga tidak malas. Liu Yimeng mengerutkan hidung, mengepalkan tangan, kali ini ditinggal cukup daging 2 hari. Tidak akan. Dia tertawa, kalau malas, kita panggang elang laut. Kiki. Ming Ming memiringkan kepala, seakan protes.
bulu berdiri, memutuskan 2 hari tak turun dari atap. Keluar hati-hati, jangan injak jebakan. Dia membuka gerbang, menggoda, kecuali mau coba lompat tali. Aku tidak mau. Yunhan menggeleng. Polos, kalau lompat, buatkan aku yang lebih aman. Ya, nanti aku buat. Dia mengelus kepalanya, lalu hati-hati keluar. Gadis-gadis mengikuti rapat, bergandengan. Bab 804, wanita terkuat di dalam. Kalau menginjak sini tanpa hati-hati, sama saja terjerat tali. Liu Yimeng tersenyum tipis dan menghindari penghalang di gerbang utama. Tanah itu tampak biasa, tapi kalau diinjak, hasilnya sama seperti pohon patah itu. Memang begitu. Liu Yizu merapatkan bibir, meninggalkan gerbang tapi masih menoleh. Kresek. Ayo pergi. Dia menggenggam tangan gadis itu dan berjalan ke pantai. Baik. Mereka menjawab penuh semangat dan mengikuti di belakang. Yunhan menoleh lembut bertanya, So Feng, kita ke hutan kelapa? Kali ini ke pantai bambu. So Feng menggeleng dan berkata pelan, di sana lebih banyak rumput laut. Baik. Yunhan menjawab patuh. Mereka berjalan di bawah terik matahari, menyusuri aliran sungai kecil ke hilir. So Feng, apakah kita ikuti aliran sungai kecil ini terus ke bawah untuk melihat ujungnya? Liu Yimeng tiba-tiba bertanya, penasaran. Yunhan menarik tangannya dan bertanya pelan, kita lihat sebentar? Ya. Yunhan mengangguk menurut. Wajahnya memerah, ia terkikik, mungkin ada penemuan baru. Ya, semoga. So Feng tersenyum. Paling bagus kalau kita bertemu saudara Zhao di hilir. Pukuli mereka, hari ini jadi sempurna. Liu Yimeng mengangkat tinju mungilnya polos. Kalau bertemu bagus, kalau tidak nanti kita balas, tidak usah dipikirkan. Wu Tingyue tersenyum lembut. Benar juga. Liu Yimeng mengangguk. Ayo cepat, kita jelajahi wilayah baru, harus sisakan waktu. So Feng berseru. Baik. Mereka menjawab serempak lalu mempercepat langkah. Waktu berlalu, lebih dari 3 jam kemudian mereka sampai dekat perkemahan lama. Rindu sekali. Yunhan berbisik lalu mengikuti So Feng lebih jauh. Tidak ada yang baru di sini. Liu Yimeng manyun, hanya pohon, bahkan buah pun tidak ada. Turun sedikit lagi. So Feng berkata pelan. Ah, itu mirip ubi besar, kan? Mata Wu Tingyue berbinar, menunjuk sulur di tepi sungai, hampir sama seperti dulu kita lihat. Memang ubi besar. Liu Yimeng berseru. Sudah ketemu, mari berhenti dan gali dulu. So Feng meletakkan keranjang, mengeluarkan sekop dan kapak. Aku lihat-lihat sekitar. Liu Yimeng berkata sambil membawa busur. Enam Ding, ikutlah. So Feng berpesan. Liu Yimeng manyun, aku butuh pengawal? Kalau tidak, kamu tersesat, tidak usah ke pantai lagi. So Feng menggoda. Aku sebegitu tidak bisa dipercaya? Liu Yimeng mundur pura-pura marah. Ya? Mereka serempak menjawab. Aku. Liu Yimeng tertawa karena kesal. Liu Yizu menghela napas, hati-hati, jalan yang baik. Tahu kok. Liu Yimeng melambaikan tangan, menarik tangan Enam Ding dan tersenyum. Ayo, jangan pedulikan mereka. Hati-hati. Wu Tingyue juga mengingatkan. Enam Ding melambaikan tangan tanpa menoleh, menandakan ia akan menjaga Yimeng. Semoga Enam Ding tidak ikut terjebak. So Feng tersenyum pahit. Liu Yizu merapatkan bibir, tak tahu harus berkata apa. So Feng menghela napas, memotong sulur ubi, lalu menggali tanah. Sementara itu, Liu Yimeng dan Enam Ding berjalan di hutan, memukul semak untuk mengusir ular. Membosankan, semoga ada hal menarik. Liu Yimeng mengayunkan ranting, hanya ada pohon dan daun. Hati-hati. Enam Ding mengingatkan. Enam Ding, tahun ini kau ke Pulau Xuanyu belajar bela diri, tidak ikut bertanding? Liu Yimeng bertanya. Aku menolak. Enam Ding menjawab tenang. Ah, tidak penting? Liu Yimeng terkejut. Bagi saya,
Enam Ding yang terkuat. Ia menggenggam tangannya tulus. Enam Ding mengangkat alis, menoleh bertanya, kalau So Feng? Di antara wanita kau yang terkuat. Liu Yimeng tertawa, dibandingkan So Feng, jarang ada yang bisa menandinginya. Enam Ding merapatkan bibir, ia ingin melampaui So Feng, tapi untuk sementara tidak ada harapan, ia tahu betul seberapa kuatnya dia. Jadi wanita terkuat juga tidak buruk. Ia menjawab lembut, sebenarnya ia hanya terkuat di kalangan muda, dibandingkan ahli lama masih kalah. Mari lihat ke sana, mungkin ada hal baru. Liu Yimeng menarik tangannya, menunjuk ke hutan. Enam Ding menatap ke arah sungai lalu mengangguk. Lebih dari 10 menit kemudian, pepohonan makin rapat, tempat itu sunyi, bahkan kicau burung jarang. Kenapa? Terasa agak suram. Liu Yimeng meringkuk, bersandar pada Enam Ding, mata waspada. Enam Ding meliriknya, tahu tabiat penakutnya. Enam Ding, kita sudah lama di luar, kembali saja. Liu Yimeng menelan ludah. Takut? Enam Ding bertanya. Takut? Tidak ada. Liu Yimeng berdiri tegak, wajah serius, tapi alis yang bergetar membocorkannya. Bab 805, Anemon Laut. Liu Yimeng diam-diam menghela napas dan bertanya pelan, masih ingat jalan pulang? Kau tidak ingat? T6NH balik bertanya. Tidak begitu. Liu Yimeng menjawab malu. T6NH menekan bibir, sudah terbiasa dengan ketidakpercayanya, lalu berbisik, aku ingat. Terdengar suara berisik. T6NH mengernyit, bersiap bertahan, sementara Liu Yimeng mengangkat busur dengan anak panah siap ditembakkan. Waktu lewat, setelah 4 atau 5 menit tidak ada yang terjadi, tempat itu tetap sunyi. Jangan-jangan hanya tikus? Liu Yimeng berpikir, menurunkan busurnya, menariknya terlalu lama melelahkan. Ayo pergi, jangan buang waktu. T6NH berkata tenang, mungkin hanya hewan kecil. Liu Yimeng menghela napas, cepat mengikutinya dan bergumam, aku menakut-nakuti diri sendiri. Lebih dari 10 menit kemudian mereka kembali ke sungai, di mana Fan Han dan Saudarin Han mencuci ubi besar. Kalian kembali? Ada temuan? Han NHNGC bertanya senang. Liu Yimeng berkata putus asa, tidak ada, hanya pohon. Kalau begitu mari ke pantai, sebentar lagi gelap. Fan Han berkata sambil melihat langit, tersisa sekitar 2 jam. Ya, lebih baik ke pantai. Liu Yimeng setuju, di sana luas dan aman dari binatang buas. Setelah lebih dari 10 menit. Ayo ke pantai. Espong membawa keranjang bambu berisi ubi bersih. Baik. Para wanita menjawab serentak. Mereka berjalan ke timur, setelah lebih dari setengah jam pandangan terbuka, angin laut asin mengusir panas. Akhirnya pantai, tapi sepertinya belum pernah ke sini. Liu Yimeng berkata kagum. Dia melihat sekeliling, tanah rendah, sungai kecil mengalir ke laut. Di depan ada teluk luas dengan pasir dan karang, bukan lagi tebing tinggi. Besar sekali, lebih luas dari semua pantai sebelumnya. Fan Han berseru, matanya berkilau melihat garis pantai panjang. Hati-hati melangkah. Espong mengingatkan. Apakah kita menyeberangi pantai? Fan Han bertanya. Ada rumput laut, potongan besar. Han NHNGC berteriak, menaruh rumput laut bersih ke keranjang. Ada ubur-ubur, Fan Han tangani. Ngotin Nguit berkata setelah menemukannya. Hati-hati. Espong memperingatkan lembut. Tidak apa, aku memakai sepatu. Fan Han tersenyum, menunjukkan sepatu botnya. Tetap hati-hati, kau tidak takut jatuh dan merusak wajah? Espong menggoda. Baik, aku tahu. Fan Han tertawa dan bergumam, semakin mirip nenek cerewet. Espong tersenyum pahit, menaruh keranjang, berjalan di pantai memeriksa bahaya. Kepiting besar. Liu Yimeng berseru. Espong melihat, dia menangkap kepiting hijau besar. Banyak tiram di sini, mungkin belum ada yang datang. Han Tanenggece berkata, melihat juga siput neraka. Sepertinya belum ada yang datang, sumber daya kaya.
Liu Yetu berbisik, juga melihat rumput laut dan gulungan di batu. Kalau dulu kita mendarat di sini, bagus. Liu Yemng berkata. Kalau begitu, mungkin kau tidak bertemu Espong. Ngotin Nguit menggoda. Hutan bambu juga tidak buruk, ada tikus bambu untuk dimakan. Liu Yemng membetulkan. Liu Yetu menghela napas, tikus sedikit dan direbut orang lain, tapi untunglah mereka akhirnya bertemu Espong. Apa itu? Tampak seperti makhluk laut. Fan Han berkata setelah selesai dengan ubur-ubur, menemukan makhluk lunak di antara batu. Liu Yemng mendekat, bergidik, tampak lembek, menjijikan. Tidak bagus, tapi terasa akrab, tidak tahu di mana melihatnya. Ngotin Nguit berpikir. Bagaimana kalau kita keluarkan? Han NHNGC menyarankan. Apa yang kalian lakukan? Espong kembali, bertanya penasaran, ada temuan baru? Kebetulan kau datang, kami menemukan benda aneh, kau tahu? Fan Han berkata. Benda aneh? Biar aku lihat. Espong duduk, melihat dekat. Saat melihat, dia tertawa. Kalian belum pernah menonton dunia hewan? Jarang sekali, hanya terasa akrab, tapi apa itu? Beracun, bisa dimakan? Ya, apa itu? Ngotin Nguit bertanya. Itu anemon laut. Hewan karnivora, bagian dari Cnidaria. Espong menjelaskan sambil menuangkan air laut. Bab 806, Kerang. Ini asli, benar-benar hewan pemakan daging. Espong mengangguk. Sama sekali tidak terlihat, seperti benang karat tumbuh. Liu Yemng berkomentar. Liu Yetu mengangguk. Memang, lebih mirip tumbuhan. Walau terlihat seperti tumbuhan, sebenarnya hewan. Espong menjelaskan, tapi hewan sangat sederhana, tanpa organ pusat pemrosesan. Tanpa organ pusat? Fan Han terkejut, lalu cepat bertanya, maksudmu anemon laut tidak punya otak? Tanpa otak, terdengar tak berguna. Liu Yemng bergumam, karena kakaknya sering berkata begitu. Espong tertawa, menebak pikirannya. Jadi bisa dimakan? Liu Yemng bertanya. Tidak, tentakelnya beracun ringan, bahkan direbus tetap berbahaya. Espong menggeleng. Racunnya tidak terlalu kuat, tapi menyentuh menyebabkan sakit atau gatal. Jika dimakan bisa muntah, demam, sakit perut. Jadi tidak bisa dimakan atau disentuh? Liu Yemng mundur. Walau ringan, demi aman sebaiknya hindari, kita punya pilihan lebih baik. Espong menunjuk, kerang dan siput bukankah enak? Benar, anemon laut jelek, pasti rasanya buruk. Fan Han setuju. Baik, mari kumpulkan jerami dan kayu. Espong bertepuk. Aku urus kayu. Han Tanenggece berkata, mengambil tugas berat. Mari bersama, merebus garam butuh banyak kayu. Liu Yetu menarik adiknya. Kalau begitu pergilah, hati-hati. Espong berkata. Liu Yemng menelan niat berenang, menunggu esok. Mereka masuk hutan cari kayu dan jerami. Aku gali kerang. Fan Han membawa keranjang dan pisau. Aku ikut. Espong mengikuti, tak ingin dia sendirian. Krek. Gadis itu mencungkil kerang, mencuci lalu taruh di keranjang. Krek. Espong membuka satu, langsung makan daging segar. Lezat, sangat segar. Dia memuji. Benarkah, tidak amis? Fan Han mengerutkan hidung. Espong tersenyum. Tidak, manis sekali. Mau coba? Tidak, makan mentah tidak baik. Dia berdecak, gadis itu tidak kuat, makanan mentah tidak bijak. Kau juga, makan sedikit. Fan Han mengingatkan. Aku tahu. Espong menjawab, tapi tetap makan lagi, lebih enak dari yang kering. Namun dia tak berani banyak, kerang terkenal sebagai bahan bakar pria, jadi harus sedang. Krek. Di pantai, Ngotin Nguit dan T6NH memungut rumput laut, mencuci lalu simpan untuk dijemur. Ini cukup sebulan. Katanya, keranjang setengah penuh. Ya.
T6NH mengangguk. Tapi kering menyusut, mari kumpulkan lebih banyak, tidak sia-sia. Dia lanjut. Banyak lumpur di sini. Dia menginjak tanah lunak. T6NH ulurkan tangan, berikan tanganmu. Cepat tarik aku, menjijikan. Dia berkata. T6NH menariknya. Dia berlari ke laut mencuci. Lalu T6NH melihat lubang dengan gelembung. Dia tekan, lubang lain menyembur air. N6NH, apa yang kau lakukan? Dia bertanya. Ada sesuatu di bawah. Jawabnya, menarik makhluk kecil sebesar ibu jari. Apa itu? Tanya. Ah, itu kerang. Matanya berbinar. Ada kerang di sini, mari gali lagi. Katanya gembira. Kerang hanya nama umum, ilmiahnya Mollusca bivalvia, sering hidup di muara. Baik untuk pemulihan pasca melahirkan, haus, bengkak, mabuk, tapi orang dingin atau diare harus makan sedikit. Bab 807. Cepat, tepat, kejam. Tanya langsung saja. Su Feng menoleh dan berteriak, Yu, apa yang kalian lakukan di sana? Cepat datang, di sini ada kerang. Yu mengangkat kedua tangan dan berseru. Kerang? Mata indahan bersinar, ia menoleh pada Su Feng. Dia berkata lembut, mari kita lihat. Mereka meninggalkan bebatuan dan berjalan ke Yu. Ini cukup besar. Yu mencuci kerang dan meletakkannya di tangan gadis. Han gembira, sepertinya malam ini kita bisa ganti rasa. Su Feng mengerutkan kening, sepertinya masih banyak lagi. Dia belum pernah makan kerang, tapi tahu dari sistem rasanya enak. Kalian gali saja, aku bersihkan lumpur. Yu tersenyum manis, baginya menggali 3 kata, tidak bisa. Su Feng menggulung lengan dan celana, melangkah ke lumpur, membuka lubang dan segera menemukan kerang. Cepat sekali. Han kagum, dia belum mulai ketika dia sudah dapat 1. Gadis itu tak mau kalah, mulai menggali lubang. Kenapa tidak terasa apapun? Han berbisik. Gali lebih dalam. Su Feng mengingatkan. Baik. Han menjawab, menggali lagi dan segera mendapat kerang. Dia menarik tangan berlumpur, melempar kerang ke pasir. Tidak kecil. Yu mengambil dan mencuci, besar. Ini. Su Feng melempar 7 atau 8 lagi. Su Feng, kenapa cepat sekali? Han heran, dia baru 1. 3 kata, cepat, tepat, kejam. Su Feng tersenyum, jari seperti bor, segera mengangkat kerang. Sesederhana itu. Dia melempar ke Yu. Biar aku coba. Han meniru, tapi lemah hanya sedikit, lalu memutar pergelangan tangan dan mendapat kerang. Jauh lebih mudah. Han polos, terus menggali. Untuk 8 orang, butuh 3 atau 4 kilo. Su Feng, kalian sedang apa? Dari jauh, Ye Meng berseru. Dia menoleh, melihat saudari Liu dan Han membawa kayu. Menggali kerang. Han melambai. Ah, kerang? Ye Meng berseri, menjatuhkan kayu dan berlari. Kerang itu apa? Han Yu penasaran. Kau tidak tahu kerang? Ye Meng heran. Tidak, mungkin pernah lihat tapi tidak tahu nama. Han Yu menjawab. Ini, enak rasanya. Yu menunjukkan. Mata Han Yu bersinar, jadi ini kerang, pertama kali aku lihat. Ye Meng bertanya, belum pernah makan? Benar-benar pertama kali. Han King tersenyum pahit, hidup di gunung harus ke kota untuk seafood. Lihat, kau jadi kucing kecil penuh lumpur. Su Feng tertawa. Tidak apa, nanti dicuci saja. Han terus menggali, malam hampir tiba. Biar aku bantu. Ye Meng menggulung celana, masuk lumpur, bertanya, bagaimana caranya? Cari lubang, gali ke bawah. Han membimbing. Terdengar mudah. Ye Meng bersemangat. Liu Yetu ikut menggali. Yu, kau cuci kerang. Han King berkata. Baik.
Yu patuh mengambil kerang untuk dicuci. Mereka sibuk, matahari terbenam, langit gelap. Pinggangku sakit. Yemeng berdiri, tubuh penuh lumpur. Baik. Mereka keluar, pasir menempel. Tidak tahan, aku harus mandi. Yemeng menggoyang kaki, memberi kerang pada Yu, lalu berlari ke laut. Tunggu, kita mandi bersama. Han berlari mengejar. Su Feng tersenyum, menyalakan api dengan kayu dan batu, menunggu gadis-gadis selesai mandi. Api segera menyala, menerangi pasir. Berat. Yu membawa panci besi penuh kerang. Masih banyak. Su Feng bergumam. Cukup untuk kita, tapi harus direbus dulu. Yu tersenyum. Kerang baru saja diambil, belum sempat mengeluarkan pasir, jadi harus direbus lalu dibersihkan. Bab 808, makan setiap hari. Krek-krek. Panci besi mendidih, saat kerang terbuka dia menuangkan ke air dingin. Huhu. Dia mengambil daging, mengikis pasir, mencuci bersih. Sungguh merepotkan. Sop Hong menghela napas, proses makan waktu. Tidak ada cara lain, kita tidak punya arah atau waktu agar mereka muntahkan pasir, kecuali mau tunggu 2 hari. Ngotin Nguyat mengangkat bahu, jari gesit mengolah daging. Kerang harus muntahkan pasir sebelum dimasak, agar tidak berpasir. Atau menuang arah ke air, membuat cepat. Baiklah. Sop Hong tersenyum pahit, hidangan ini butuh waktu. Segar sekali. Van Han datang setelah mandi, berjalan di pasir halus. Cepat bantu, atau sejam lagi belum makan. Ngotin Nguyat memanggil. Dia membuka kerang dan bertanya, bagaimana caranya? Sederhana, raba dengan jari, ada pasir singkirkan. Ngotin Nguyat mengajar. Kerang baru ditangkap penuh pasir. Merepotkan sekali. Liu Yemong manyun. Jangan banyak bicara, mau makan kerja. Liu Yetu menegur. Liu Yemong tertawa, meludah pasir, mempercepat. Kalian lanjut, aku masak seafood lain. Van Han berkata, ada kepiting, siput, tiram, kalau tidak kerang tak cukup. Baik. Saudarin Han membantu. Sop Hong, mandi dulu, nanti makin dingin. Van Han lembut. Baik. Dia lihat kaki kotor, tak nyaman. Dia bawa handuk, ke laut, buka baju, cuci kaki, lepas celana, masuk air. Menatap langit malam, dia berkata, tenang sekali. Hanya ombak dan tawa gadis tersisa. Sop Hong, lupa sabun. Van Han datang. Dia tertawa, gelap begini, bisa lihat? Sepertinya tidak. Dia menjulurkan lidah, pipi merah. Dia taruh sabun di batu, taruh sini, nanti ambil. Mengerti? Dia naik. Uhuk, pakai celana dalam. Dia tertawa. Cepat cuci, aku lihat masakan. Dia lari ke api. Lebih 10 menit kemudian, dia kembali berpakaian. Belum siap? Dia tanya. Sebentar. Dia jawab, 2/3 sudah selesai. Bagus. Dia pegang perut, lapar. Baik. Dia bilang. Ini. Dia beri kepiting. Krek. Dia patahkan capit, makan. Segar, tanpa garam. Dia beri gadis. Van Han mengangguk, enak tanpa bumbu. Mau lagi? Kamu makan, aku tidak lapar. Dia melambaikan tangan, membantu. Hampir 10 menit kemudian, semua kerang bersih. Van Han, bisa masak kerang? Ngotin Nguyat gulung lengan, tahu masakan. Kalau begitu serahkan padamu, koki kecil. Dia tersenyum. Baik. Van Han tambah minyak, goreng jahe, lalu kerang. Boom. Aroma menyebar, semua menelan ludah. Tunggu, sebentar lagi. Dia tersenyum, tambah bumbu, sajikan. Tidak tahan. Liu Yemong ambil sumpit.
Matanya bersinar, berkata, lezat. Usaha tidak sia-sia. Van Han lega. Sumpit. Han Hungok membagikan. Setelah lama, semoga sepadan. Han Tan Ngok mencicipi. Bagaimana? Ngotin Nguye tanya. Enak. Han Tan Ngok angkat jempol. Mau makan tiap hari, harus gali tiap hari. Sop Hong tertawa. Lebih baik makan sedikit. Liu Yemong tertawa. Enak tapi melelahkan. Bab 809, Tepuk Cinta. Hik. Liu Yemng berbaring di pasir setelah makan, dengan jerami kering dan daun di bawah tubuh untuk menghindari pasir menempel. Mau main sesuatu? Han Nhngc mengibaskan air laut dari tangannya. Dia baru saja mencuci piring. Main apa? Liu Yemng siaga. Tidur masih terlalu cepat. Matanya berbinar, dia mengangguk. Kamu bertindak, aku tebak, baik. Dua orang satu tim, satu memberi isyarat satu menebak, yang menebak paling banyak menang. Jelas Han Nhngc. Tidak boleh bicara? Van Han berkedip, tertarik. Tidak, bicara membuat mudah. Dia menggeleng. Kalau begitu aku dengan Espong. Van Han menarik tangannya. Aku dengan kakak. Kata Mng polos. Bisa tukar? Tanya Tu serius. Mng terdiam, mengeluh, kakak, sakit hati aku. Dia manyun, mengusap pipi, aku pintar kok. Dari permainan dulu, percaya dirimu perlu diperbaiki. Kata Tu tulus. Dia mengerucutkan bibir, tak tahu jawab. Hehe, permainan ini uji kekompakan dan pengertian. Kata Han Nhngc, semakin dekat, semakin baik. Tu menatap adik, berpura. Kalau bukan karena Van Han, aku dengan Espong. Mng berbisik. Tidak ada. Dia menggeleng, mata kosong. Espong menyeringai, dia dengar jelas, kaget dengan pikirannya. Jadi diputuskan, Van Han dan Espong, Mng dan Tu, aku dengan kakak, Tin Nguit dan Enamenha. Atur dia. Baik. Ngotin Nguit menarik tangan T6NH, dia paling dekat dengannya. Kita mulai? Tanya. Semua mengangguk, ya, mulai. Kami contoh dulu, lalu siapa berkata? Dia tersenyum. Aku. Mng angkat tangan. Oke. Han Tan Ngc tersenyum, mundur. Mng, beri kata. Bisiknya. Baik, yang pertama. Mng berbisik. Mengerti? Wajahnya merah, mengangguk. Dia berbalik, angkat dua jari. Dua kata? Tanya. Dia mengangguk, lalu menepuk pantatnya, merah. Tan Ngc kaku, melirik Mng, pikiran aneh. Dia rapat bibir, papa? PFFT. Espong menyembur teh, tepuk cinta? Han Nhngc memerah, menggeleng cepat. Dia ulangi gerak. Pantat? Dia gigit bibir, menatap. Matanya bersinar, mengangguk dan menggeleng, menunjuk Mng. Jadi bukan? Dia mengernyit, lalu matanya cerah. Bokong, kan? Ah, benar. Dia melonjak senang. Memang, jangan terlalu sederhana. Tan Ngc menghela napas. Hehe, giliran aku dengan kakak. Kata Mng, aku beri kata. Ngotin Nguit angkat tangan. Baik, aku tebak. Mng mengangguk. Oke. Tu mundur. Itu? Dia berbisik. Kak Tin Nguit, nakal. Tu merah. Hehe, belajar dari adikmu. Tawa. Berapa kata? Tanya. Uhuk. Tu batuk, angkat 4 jari. Dia bertepuk malu. Tepuk? Mng bingung, tidak benar, hanya 2. Tu rapat bibir, terus bertepuk.
Tidak benar, mungkin aneh. MNG mengernyit, tepuk 4 kata. Sudah tebak? Senyum dia. Itu tepuk cinta, kan? MNG bangga. Ya. Tu berbisik, hampir menyerah. Serius? Ngotin Nguit kaget. Sejak kapan pintar? Benar? Tanya MNG, Ngotin Nguit angkat jempol. Pintar, itu tepuk cinta. Espong meringis, artis ini berkata aneh. Hehe, pintar, ya? Kata MNG, pintar, aku harus lihat lagi. Tu menghela, kata begitu hanya adiknya. Bab 810, ingin melakukan sesuatu? T6 Din mengatupkan bibir, memiringkan kepala ke arah Sop Hong, lalu menunjuk padanya dan ke langit. Sop Hong? Di atas? Langit? Ngotin Nguet bingung, lalu melihat T6 Din menunjuk dirinya lalu ke tanah. Dia tidak mengerti, jadi bertanya, Enam Din? Tanah? T6 Din menggeleng, mengulang gerakan itu. Sop Hong di langit? T6 Din di tanah? Matanya berbinar dan dia berseru. Masih Sop Hong di atas, Enam Din di bawah? T6 Din memalingkan wajah, ragu lalu mengangguk, tapi jawabannya tidak tepat. Huruf ini tidak benar, tapi kenapa aku merasa begitu? Apakah ini terbatas? Ngotin Nguet melirik Sop Hong dengan keluhan. Dia menggigit bibir marah, Sop Hong di atas, Enam Din di bawah, apakah ini posisi? Tebak saja. Sop Hong tersenyum. Sop Hong, apakah kau membuat pertanyaan ini cabul? Liu Yemong menggoda. Tidak sama sekali. Sop Hong menjawab tenang. Liu Yemong menyipitkan mata curiga, aku tidak percaya. Sop Hong tersenyum pasrah, mengangkat bahu, menunjukkan itu bukan salahnya. Teka-teki bukan terbatas, hanya mereka salah paham. Bukan posisi. Tapi kenapa terlihat seperti itu? Ngotin Nguet bergumam. T6 Din tetap menggeleng, wajahnya sedikit merah. Lalu apa? Ngotin Nguet mengacak rambut emasnya. Bingung, yang lain sudah mengerti, dia tidak ingin salah. Sop Hong di atas, Enam Din di bawah, bukankah terdengar seperti posisi? Pria di atas wanita di bawah, kan? Dia bergumam. Kakak Tin Nguet, mau menyerah? Van Han tertawa. Ya, kita tidak bisa menebak, cukup. Liu Yemong setuju. Biarkan aku berpikir lagi. Ngotin Nguet bersikeras. Sop Hong menekan bibir, jawabannya hampir keluar, tapi dia diam. Ada petunjuk lain? Ngotin Nguet bertanya pada T6 Din. Dia mengulang gerakan, masih menunjuk Sop Hong, langit, dirinya, tanah. Mulut Ngotin Nguet berkedut, dia menghela napas, aku tidak bisa menebak. Ya, menyerahlah. Dia melotot pada Liu Yemong, lalu bertanya pada Sop Hong, apa jawabannya? Pria di atas wanita di bawah. Sop Hong tersenyum. Pria di atas wanita di bawah? Aku sudah terpikir, kenapa tidak aku katakan? Ngotin Nguet terkejut, lalu kesal. Jadi itu sebabnya Enam Din menunjuk Sop Hong, untuk artikan, pria. Van Han sadar. Pria di atas wanita di bawah, bukankah itu posisi? Liu Yemong menarik lengan bajunya curiga. Tidak, jangan berpikir aneh. Sop Hong berkata serius. Liu Yemong polos, aku tidak percaya padamu. Ai, tetap kalah. Ngotin Nguet mengeluh. Masih awal, mari main lagi. Liu Yemong tertawa. Ya, kali ini aku pasti menang. Ngotin Nguet berteriak bersemangat. Han Tan Ngok bertanya, Sop Hong, ikut? Ayo. Sop Hong menjawab. Mereka tetap membagi kelompok, satu memberi isyarat, satu menebak. Waktu berlalu, lebih dari 1 jam kemudian, permainan selesai, Ngotin Nguet akhirnya menebak benar sekali berkat Han Hungok. Putaran ini semua menebak, jadi semua senang. Biur. Ombak menghantam pasir dan karang, laut gelap. Sudah larut, istirahatlah, besok kita bisa lihat matahari terbit. Sop Hong mendesak lembut. Sop Hong, belum tidur?
Van Han bertanya lembut. Kau tidur dulu, aku segera. Sop Hong menjawab hangat. Ya? Van Han menjawab. Krek. Sop Hong mematahkan ranting dan melemparkannya ke api menyala. Ah. Setelah selesai, dia menguap, meregangkan tubuh, lalu berjalan ke gadis itu dan masuk ke kantong tidur. Gadis itu berbalik dan memeluknya erat seperti gurita. Tidak bisa tidur? Sop Hong bertanya lembut. Van Han menggosok wajah di dadanya, menemukan posisi nyaman dan bergumam, tidak cepat tidur. Lalu kau ingin melakukan sesuatu? Sop Hong tersenyum. Apa? Van Han bingung. Sop Hong langsung bertindak, mengangkat tubuhnya, mata mereka bertemu, lalu dia menciumnya. Ngo? Biur. Tengah malam pasang surut, meninggalkan kerang dan rumput laut di pasir. Ah. Sop Hong membuka mata, jam biologisnya membangunkannya. Dalam pikirannya terdengar perintah, tandai. Layar simulasi muncul, menampilkan hari 22 bersinar. Ngo? Tidur lagi. Van Han setengah. Membuka mata dan bergumam. Baik, tidak keluar hari ini? Sop Hong bertanya hangat. Dia tersenyum, melihat Saudarin Han tidur, memutuskan tidak membangunkan, matahari terbit bukan pertama kali. Dia bersandar, menatap cakrawala, matahari terbit, cahaya mengusir kegelapan, membawa hangat. Indah sekali. Sop Hong menghela napas, sinar pertama menyinari wajahnya. Bab 811, membersihkan jalan pulang. Van Han bangun dari tempat tidur, mengangkat tangan menutupi cahaya matahari di wajahnya. Sop Hong tidak membangunkanku. Dia duduk, tidak melihatnya di dekatnya, melirik sekeliling dan akhirnya menemukannya di pantai. Sop Hong sedang berenang di air, bermain tanpa peduli. Cebur-cebur. Van Han keluar dari kantong tidur, menggulungnya rapi, lalu berjalan ke arah laut. Mengapa kau tidak membangunkanku? Dia mengeluh. Sop Hong mengangkat kepala dari air, mengusap wajahnya, tersenyum getir. Aku memanggilmu, tapi kau bilang ingin tidur. Ah, benarkah? Van Han memerah malu. Tentu saja. Sop Hong naik ke darat. Kalau mau menutup mata, lakukan dengan benar. Dia tertawa lemah, menurunkan tangannya, celah itu lebih besar daripada menutup mata. Hihi, aku tahu kau memakai celana. Van Han berkata polos, drone di atas masih merekam, bagaimana mungkin dia naik tanpa celana? Dasar nakal kecil. Sop Hong ingin mengacak rambutnya, tapi melihat tangannya basah, lalu menarik kembali. Kalau mau menyentuh, sentuh saja. Van Han memandu tangannya ke kepalanya. Gadis baik. Sop Hong tertawa, mengusap lembut rambutnya. Ayo gali kerang, bahan bakar cepat habis. Dia berkata pelan. Van Han mengangguk, kalau begitu aku siapkan sarapan. Ayo. Sop Hong berjalan tanpa baju ke karang. Kemarin mereka menggali kerang untuk dikeringkan, tapi untuk bahan bakar mereka butuh yang segar. Setengah jam kemudian, para gadis bangun, membereskan kantong tidur, mencuci wajah, dan mulai sibuk. Saudarin Han mengumpulkan rumput laut, Saudari Liu membuat garam dan bahan bakar, bekerja serasi. Ngotin Nguyet dan T6 Din menggali kerang dan memungut siput. Sop Hong menyelam mencari makanan laut, memancing di pulau Diaoyu sia-sia. Sop Hong belum kembali? Van Han bertanya keras. Belum, baru turun sebentar. Ngotin Nguyet menjawab cepat. Cemas sekali. Van Han menghela napas, mengangkat panci besi dari api, berjalan ke pantai. Dia mengambil baju kain, mengibaskan pasir. Cebur. Tak lama Sop Hong muncul, rambut pendek basah menempel di dahinya, wajah lega. Naiklah, sarapan siap. Van Han mendorong lembut. Baik. Sop Hong naik, meletakkan karung penuh, mengambil handuk dari tangannya. Kapan kita kembali? Ngotin Nguyet bertanya. Berapa banyak garam? Sop Hong balik bertanya. 2 tabung bambu, belum banyak. Liu Ye mau menjawab. Sop Hong mengangguk,
Kalau begitu teruskan, masih pagi, tunggu cukup baru pulang. Aku ingin tahu bagaimana keadaan perkemahan. Van Han makan daging kerang, berbicara sambil mengunyah. Apakah saudara Zhao akan datang? Siapa tahu, mungkin tidak, kecuali daging mereka habis. Sop Hong mengangkat bahu. Aku juga rasa tidak, kecuali mereka mengawasi setiap hari. Kalau tidak bagaimana tahu kita pergi. Han Hungok menganalisis. Untuk apa banyak pikir, malam kita tahu, mungkin lihat mayat tergantung. Liu Yemong berkata polos. Benar. Semua tersenyum, jebakan bisa menangkap penyusup. Waktu berlalu, 2 jam kemudian mereka selesai dan bersiap pulang. Ayo, kalau terlambat tidak sempat sampai. Sop Hong mendesak lembut, memanggul keranjang bambu penuh ubi dan rumput laut. Ayo, aku tak sabar lihat perkemahan. Liu Yemong berkata, membawa kerang kering dan gulungan rumput laut. NK Box. Sop Hong tersenyum, menggandeng tangan Van Han, semua menantikan. Mereka meninggalkan pantai, mengikuti aliran sungai ke hulu. Matahari terik, tak ada musim semi. Sebentar saja mereka berkeringat deras, kulit menggelap. Lupa bawa topi lebar, salah hitung. Liu Yemong mengipas diri, rambut basah menempel di dahi. Benar. Ngotin Nguyat menutup kepala dengan daun, takut terbakar matahari. Aku tak sanggup jalan lagi. Ngotin Nguyat angkat tangan, meski hanya bawa 2 kantong tidur, tenaganya lemah. Baik, istirahat di sini. Sop Hong berhenti di bawah pohon besar tepi sungai. Ayo, minum sedikit air. Han Tan Ngok memberi tabung bambu. Terima kasih. Dia minum beberapa teguk, lalu menyenggol teh Enam Din. Giliranmu. Gluk-gluk. Air segera habis, semangat kembali. Cebur. Sopong. Membasuh wajah di sungai. Ah, ada udang kecil dan kepiting. Liu Yemong berseru. Ya, tapi terlalu kecil, tak cukup 1 gigitan. Van Han meraih ke dalam air, segera menemukannya juga. Bab 812, yang tertua duluan. Akan datang, akhirnya datang. Di tepi sungai kecil, Liu Yimeng bertumpu pada tongkat kayu, tubuhnya maju, dan dalam pandangan terakhirnya muncul rumah kayu. Apakah perangkapnya sudah aktif? Yun Han berusaha keras melihat jelas rumah kayu, tapi jaraknya terlalu jauh. Nanti kita tahu saat kembali. So Hu Feng berbisik, dari sudut ini tidak terlihat tanda-tanda perangkap, semuanya tenang. Rombongan mempercepat langkah, segera mereka sampai ke rumah kayu, tidak ada yang berubah. Kreek. So Hu Feng mendorong gerbang perlahan, pemandangan di halaman muncul di depan mata. Ini benar-benar mengecewakan. Wu Tingyue menghela napas, melihat sekeliling, semua perangkap masih utuh, tersembunyi sempurna. Sayang sekali. Yun Han juga menghela napas. Dia berbalik dan mengingatkan, saat masuk hati-hati, jangan injak perangkap. Baik. Yun Han patuh, mengikuti jalur Feng, kembali dengan aman ke halaman. Tapi berjalan begini tiap hari akan merepotkan. Dia menoleh ke pintu gerbang dengan cemas. Jika terbiasa akan baik-baik saja, pencegahan penting, kalau kita hancurkan perangkap nanti pasang lagi akan merepotkan. So Hu Feng mengangkat bahu. Ini bagus, cukup perhatikan sedikit. Han Ruyu berkata lembut. Ya, aku juga pikir tidak perlu dihancurkan, kita sering keluar masuk, kalau dihancurkan lalu pasang lagi akan repot. Liu Yimeng berkata polos. Baik, biarkan begitu saja. Yun Han mengangguk, semua masuk akal. Menjaga rumah? Anjing Jue di mana? Han Qingyu berkedip. Jelas bisa menjaga rumah, tapi sekarang tidak kelihatan. Liu Yimeng menengadah ke atap, tidak terlihat bayangan. Mungkin kali ini tidak ada ikan atau daging untuknya. So Hu Feng berkata santai. Sangat realistis. Wu Tingyue menutup mulut, tertawa kecil. Kalau begitu biarkan Feng tangkap harimau atau macan tutul untuk jaga rumah. Wu Tingyue menggoda sambil tertawa. So Hu Feng mengangguk berpikir, ide ini tidak buruk. Wu Tingyue terkejut, lalu cepat melambaikan tangan. Tidak mungkin, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Aku tahu,
Tenanglah. Sohu Feng tak tahan tertawa. Sekarang harimau dan macan tutul tidak mudah ditemukan seperti kucing liar. Jangan sampai bikin ulah. Yun Han melotot, cepat mengingatkan. Aku tahu, cepat siapkan makan malam, aku lapar. Feng tertawa, mencubit hidung gadis itu. Baik, segera. Yun Han tersenyum manis, membawa garam yang baru diperoleh ke lantai atas. Aku akan bantu. Liu Yimeng riang mengikuti, memasak memang hobinya. Ajari aku bela diri. Tai Weiting berdiri di depan Feng, menatap erat. Feng menyeringai, besok, hari ini semua lelah, istirahatlah. Baik. Tai Weiting mengangguk, membawa kantong tidur ke lantai atas. Benar-benar fanatik bela diri. Feng bergumam. Sekarang bisa makan. Yun Han membawa panci besi ke meja kayu lalu duduk. Di meja ada 2 panci besi dan 3 piring keramik, benar-benar berlimpah. 1 panci sup seafood, 1 panci rebusan jamur Saint George, sepiring salad sayuran liar, sepiring daging kambing goreng jamur kuping, dan sepiring sayuran liar goreng daging serigala. Aku tidak sopan lagi. Wu Tingyue mengambil sumpit, makan potongan daging besar, dia sangat lapar. Hehe, wajahku sudah tebal. Liu Yimeng bercanda, ikut makan potongan besar. Kalau begitu aku juga tidak sopan. Han Ruyu tak tahan, siapa bisa menahan lapar di depan makanan lezat? Cepat makan. Feng berkata lembut, lalu ikut makan. Rombongan makan cepat, seperti badai menyapu awan, baru setengah jam kemudian mereka kenyang. Sendawa. Liu Yimeng tanpa peduli citra bersendawa, lalu mengangkat mangkuk keramik, menyeruput teh panas. Wu Tingyue menutup mulut, menghindari kamera, sebagai figur publik tetap harus jaga citra. Jue, aku akan cuci piring. Liu Yizu berdiri, membereskan mangkuk. Saudarin Han juga berdiri membantu, ini sudah jadi kebiasaan. Bagus, semalam belum puas bermain. Mata Wu Tingyue berbinar. Sohu Feng, mainkah? Yun Han memiringkan kepala bertanya. Tentu. Bersenang-senang paling penting. Feng tersenyum penuh kasih, lalu berkata tulus, sebenarnya kalian tidak. Perlu izin dariku, setiap orang punya kehendak sendiri, bahagia itu yang utama. Kami tanya karena Yun Han peduli padamu. Liu Yimeng melotot, kurang romantisnya justru menggemaskan. Haha, aku tahu. Feng tertawa riang, mengelus wajah gadis itu. Kalau begitu kita bagi tim seperti semalam, tunggu Kak Ju dan yang lain, lalu mulai. Yun Han tersipu berkata polos. Baik, NK Box. Yang lain setuju. Lebih dari 10 menit kemudian, Liu Yizu dan Saudarin Han selesai mencuci lalu kembali. Letakkan mangkuk, permainan dimulai. Liu Yimeng berteriak tak sabar. Kau tebak, aku denganmu tetap satu tim. Liu Yimeng buru-buru menjelaskan. Baik. Liu Yizu setuju, menaruh mangkuk bersih di rak kayu. Siapa mulai dulu? Yun Han bertanya manis. Urutkan menurut umur, yang tertua duluan. Liu Yimeng tersenyum. Liu Yimeng, aku ingin membunuhmu. Wu Tingyue berteriak marah, di antara mereka dia dan Tai Weiting paling tua. Hehe, kau tak bisa memukulku. Liu Yimeng lincah menghindar. Bab 813, Ayah dan Anak Keluarga Truong. Dirawa di selatan Pulau Huyen Nguyet, 7 atau 8 hari dari perkemahan Sop Hong, 2 pria Truong berjuang bertahan hidup. Sial sejak pagi. Seorang pemuda tinggi kurus mengumpat setelah menginjak lumpur. Namanya Truong Cap, berusia sekitar 21-22, rambut panjang menutupi mata dan telinga, dengan janggut tidak rata di sekitar mulut. Jangan bergerak, berikan tanganmu. Seorang pria paruh baya berusia 40 mengulurkan tangan, itu ayahnya, Truong Toan. Mereka adalah ayah dan anak, di antara 6 peserta yang masih bertahan selain Sop Hong, Tran Chi Hai, dan saudara Trieu. Rawa itu tempat mereka mendarat, kaya sumber daya, jadi mereka tidak pindah, itulah sebabnya mereka bertahan sampai sekarang. Keselamatan yang paling penting, lain kali hati-hati. Peringatkan Truong Toan. Dia menghela napas, berkata, sayang sekali kehilangan makan malam hari ini. Jangan khawatir,
banyak sumber daya di sini, kita akan menemukan daging. Kata Truong Toan ringan. Sejak tiba, meski tidak bisa makan daging setiap hari, setiap 3 hari mereka punya satu hidangan enak, yang terakhir hanya sehari lalu. Baiklah. Truong Cap mengibaskan lumpur, lalu mengambil kapaknya. Kapak adalah alat utama mereka, bersama batu api, panci besi, 2 jaket, dan kantong tidur. Sekarang apa? Tanya Truong Cap sambil menggenggam kapak. Periksa perangkap. Truong Toan mengambil kapak dari tangan anaknya, takut dia melukai diri. Truong Cap menekan bibir, membiarkan ayahnya bawa. Dia ingin bilang sudah dewasa, tapi takut membuat ayahnya sedih, jadi diam. Truong Toan mengernyit. Ada apa? Tidak ada, hanya rindu ibu. Tahan beberapa bulan lagi, menangkan hadiah lalu pulang. Truong Toan menghela napas. Aku penasaran berapa pesaing tersisa. Gumam Truong Cap. Aku tidak tahu, lebih dari setengah tahun dan belum melihat siapapun. Truong Toan manyun, tiap hari bangun hanya dengan anaknya. Selain itu hanya pohon dan rumput. Ayah, apa ayah rindu ibu? Goda Truong Cap. Omong kosong, siapa yang rindu wanita itu? Gumam Truong Toan, memikirkan istrinya yang besar kasar membuat kepalanya sakit. Omong kosong, hanya mimpi. Dia memerah untuk membela diri. Pokoknya aku tidak rindu ibumu. Dia menolak mengaku bermimpi dikejar dan dipukul istrinya. Baik, berarti ayah tidak rindu. Tertawa Truong Cap, kalau pulang hati-hati, penggilas adonan ibu masih baru. Anak nakal, mau aku pukul sekarang? Tatap garang Truong Toan. Aku diam. Truong Cap berpura-pura mengunci mulut. Tidak hormat. Gerutu Truong Toan, menuntun anak ke perangkap kemarin. Rawa ini, selain bagian dalam berbahaya, hampir seluruhnya sudah mereka jelajahi. Ikuti langkahku, jangan salah. Tahu, aku ingat jalannya. Keluh Truong Cap, dia siswa pintar, menghafal jalur aman itu mudah. Jangan banyak bicara, makin tua makin pintar, mengerti? Hardik Truong Toan. Ayah, kata itu salah pakai. Koreksi Truong Cap. Aku bilang benar. Dia berteriak, memerah. Baik, baik, aku patuh. Menyerah Truong Cap. Truong Toan mengangguk, mereka terus jalan, masih setengah jam ke perangkap. Plak! Seekor nyamuk menggigit, dia menggerutu, serangga menyebalkan. Karena kau tidak pakai jaket. Tegur Truong Toan. Tidak, cuaca panas begini pakai jaket itu menyiksa. Manyun Truong Cap, menggaruk. Baik, biarkan saja, terlalu menyebalkan. Kau lebih cerewet dari ibumu. Manyun Truong Toan. Ayah, tidak takut dipukul ibu? Goda Truong Cap. Kau perlu dipukul, mungkin aku pukulmu terlalu sedikit. Tatap keras Truong Toan. Dia mendengus, tapi matanya tersenyum. Sebenarnya dia bangga pada anaknya, hanya menjaga ketegasan. Ayah, apa kita bisa menang? Tanya Truong Cap. Tentu, jangan bicara lemah, aku tunggu hadiah untuk liburan, beli rumah pengantin dan mobil pengantin. Oceh Truong Toan. Berhenti, aku bahkan belum punya pacar, masih terlalu cepat. Potong Truong Cap. Cepat? Seumurmu aku sudah berlari ke sana kemari. Tawa dan tegur Truong Toan. Bab 814, Pikiran Musim Semi? Bagiku, tidak ada bedanya. Zhang Kuan menatap putranya dengan marah. Menikah dan punya anak sekarang sangat mahal, pendidikan bagus juga butuh uang. Zhang Ze berhenti di tengah, karena alis ayahnya mengernyit begitu erat seakan bisa menjepit lalat. Meski miskin aku masih membesarkanmu, kau belajar baik, apa kau meragukan darahku? Zhang Kuan berkata dingin. Baiklah, baiklah, aku akan menurut. Zhang Ze buru-buru menenangkannya, kalau tidak dia yang rugi. Tentu harus menurut. Wajah Zhang Kuan melunak. Zhang Ze mendesak, cepat, kalau perangkap dapat mangsa dan kita terlambat, akan sia-sia. Ini pernah terjadi, perangkap terpicu di malam, pagi hanya tersisa bulu dan darah,
tidak jelas kabur atau dimakan. Mengerti. Sang Kuan menjawab, melangkah NK lebih Box. cepat. Setelah lebih dari 20 menit, mereka sampai di tepi rawa, tanah keras dan pohon rapat. Rawa punya air, hewan datang minum, mereka pasang perangkap di jalan wajib, jalur binatang lebar. Mari lihat. Mata Zhang Kuan bersinar, dia melangkah maju. Ayah, hati-hati. Zhang Ze mengingatkan. Jangan cerewet, cepat ikut. Zhang Kuan menjawab. Langkah, langkah, langkah. Segera mereka tiba di perangkap kemarin, jebakan kecil hanya untuk hewan kecil. Sepertinya hari ini beruntung. Zhang Kuan tertawa, melepas seekor kelinci. Zhang Ze menelan ludah, bersemangat, gemuk sekali, hari ini kita makan enak. Lihat wajah rakusmu. Zhang Kuan tertawa. Hihi, pasang lagi, mungkin malam dapat lagi. Zhang Ze berkata malu. Kau yang lakukan, bisa? Zhang Kuan bertanya. Zhang Ze gulung lengan, aku coba. Ayo. Zhang Kuan memberi jalan. Zhang Ze melepas tali, atur ulang pemicu, dan tekuk tongkat lagi. Ada kemajuan. Zhang Kuan mengangguk. Selanjutnya bentang tali di jalan. Zhang Ze bergumam, lalu pasang hati-hati. Selesai. Dia tepuk tangan, ayah, bagaimana? Sangat bagus, nanti ikut aku kerja di ladang. Zhang Kuan tertawa. Lebih baik tidak. Zhang Ze meringis, dia lebih suka kota. HMPH, jangan remehkan kerja ladang, juga hasil. Zhang Kuan tepuk ringan kepala anak. Ayo ambil sayur liar. Dia senang dengan kelinci tertangkap. Apakah kita masak makan siang? Zhang Ze tanya. Tidak, simpan untuk malam. Zhang Kuan jawab. Bagus. Zhang Ze tersenyum, ambil kapak dan ikut. Di sisi lain, kelompok Suo Feng baru bangun, mencuci di sungai. Liu Yimeng jongkok, menguap, wajah letih. Sangat lelah? Suo Feng bertanya sambil tersenyum. Hanya tidur 6 jam, tentu lelah. Liu Yimeng manyun. Tadi malam mereka main tebak angka dan mahjong sampai lewat jam 2. Sarapan lalu istirahat, kau akan lebih baik. Suo Feng berkata lembut. Mungkin setelah makan aku segar. Liu Yimeng lambaikan tangan, cuci muka. Hahaha. Suo Feng tersenyum, lalu kembali ke kabin. Tunggu aku. Liu Yimeng cepat selesai, ambil cangkir dan sikat, lalu ikut. Suo Feng menoleh. Ada apa? Hari ini keluar? Liu Yimeng bertanya. Suo Feng berhenti, mengernyit. Kenapa? Kau ingin keluar? Atau hanya ingin malas dari latihan? Suo Feng bertanya lagi. Benar juga. Dia tersenyum pahit. Sebenarnya, kalau tidak ingin latihan, bisa tidak. Aku tidak menolak latihan, hanya merasa di luar lebih seru. Liu Yimeng cepat geleng. Itu tetap tidak mau latihan. Suo Feng tertawa. Mungkin. Liu Yimeng tersenyum kikuk. Yang terpenting adalah gembira. Suo Feng cubit pipinya, lalu naik. Liu Yimeng bengong, pipinya dicubit. Bukankah itu hak istimewa Yunhan? Yimeng, kenapa masih di sana? Suara Wu Tingyue datang. Tidak ada. Liu Yimeng cepat naik. Pikiran musim semi? Wu Tingyue goda. Tidak, hantu bodoh. Liu Yimeng merah marah. Wu Tingyue tertawa. Hai, mungkin iya. Liu Yimeng manyun, buka pintu. Liu Yizu datang, bertanya, ada apa dengannya? Mungkin masih ngantuk. Wu Tingyue angkat bahu. Bab 815, Pohon Sagu. Sop Hong, hari ini kau ingin apa? Fan Han bertanya lembut, memberinya sepotong rebusan. Bukankah kemarin kita membawa pulang ubi besar yang belum diolah? Sop Hong menjawab santai. Benar, hampir saja lupa.
Van Han berkata polos. T6 Din mengatupkan bibir lalu bertanya pelan. Tidak ada latihan? Tentu saja ada, kenapa tidak, tapi sukarela. Sop Hong menjawab hangat. T6 Din melirik para gadis, berpikir kalau sukarela, siapa yang mau lanjut? Jangan khawatir, malam nanti kalau sempat aku sendiri akan mengajarimu. Sop Hong tersenyum. Matanya berbinar lalu kembali normal, ia bertanya serius. Apa syaratnya? Mengajar satu orang dan mengajar kelompok jelas berbeda. Tidak ada syarat aneh. Sop Hong menjawab. Kalau begitu terimalah aku sebagai murid. T6 Din berkata sungguh-sungguh. Bukankah sudah sepakat tidak membicarakannya? Mulut Sop Hong berkedut. T6 Din hanya menatapnya diam. Baiklah, aku akan menerima murid, tapi kalau kau hanya ingin memberi upah, maka berhutanglah satu jasa. Nanti saat aku butuh, kau akan membantu, tentu tidak melampaui kemampuanmu. Sop Hong berkata. Satu jasa, Hom? Ngotin Nguyat membelalakan mata, berpikir jasa dari T6 Din tidak sederhana. Di belakangnya ada kekuatan besar, tapi ia diam. T6 Din mengangguk tanpa ragu, ya? Sop Hong benar-benar untung besar. Ngotin Nguyat bergumam. Kenapa kau berkata begitu? Sop Hong heran. Jangan dengarkan dia. T6 Din berkata tenang. Ngotin Nguyat manyun, bergumam lalu makan daging lagi. Sop Hong mengatupkan bibir, tak berpikir lagi, terus makan rebusan. Van Han menatap Sop Hong, lalu T6 Din, dan dia makan. Aku keluar sebentar, lihat apakah bisa menemukan saudara Zhao, jangan berkeliaran. Sop Hong membawa busur tanduk dan mengingatkan. Aku ikut denganmu. Liu Yemong cepat berkata, sebelum Sop Hong menjawab ia sudah naik tangga. NK Box. Tak lama ia turun lagi membawa busur dan anak panah, tersenyum, ayo. Hati-hati, pulang cepat. Van Han berkata. Mengerti? Sop Hong mengangguk, hati-hati menghindari jebakan lalu keluar. Sop Hong, kita mau kemana? Liu Yemong bertanya penasaran. Lewat sini, mengitari perkemahan lalu kembali. Sop Hong menunjuk. Baik, aku ikut. Ia menjawab ceria. Mereka masuk hutan, jalan baru tertutup sulur dan ilalang. Krek. Sop Hong menebas semak, membuka jalan. Lalalala. Liu Yemong menggigit rumput, bersenandung. Senang sekali? Sop Hong tersenyum. Ya? Ia mengangkat alis. Sop Hong tertawa, wajahmu hampir menulis kata, senang. Itu memang bahagia. Ia berkata. Aku tak mengerti. Sop Hong menghela napas. Ia hanya tersenyum, berpikir yang penting bukan kemana, tapi dengan siapa. Siap laksanakan. Ia memberi salam jenaka. Sop Hong tertawa, mempercepat langkah, makin jauh. Sepertinya hanya ada rumput liar dan semak. Ia bergumam. Pandangannya ke kiri, ia berkata, aneh, ini bukan tepi laut, kenapa ada pohon kelapa? Sop Hong berhenti dan bertanya, pohon kelapa? Di mana? Itu, lebih tinggi dari yang lain, tapi aneh, tidak seperti kelapa. Ia menunjuk. Sop Hong melihat, benar ada pohon tinggi. Itu bukan kelapa. Matanya berbinar, tersenyum. Bukan? Tapi mirip. Ia heran. Namanya ada kata, kelapa, tapi bukan. Ia bergumam. Pohon sagu, juga disebut toa emu atau ketko, termasuk keluarga palem, tinggi sampai 20 meter, mirip kelapa. Saat muda penuh duri, saat dewasa durinya hilang, ada jenis berduri dan tak berduri. Jadi bukan kelapa? Ia bertanya lagi. Ya, bukan. Ia menegaskan. Kalau bukan, ayo pergi. Ia berkata polos. Jangan buru-buru, meski bukan kelapa, bagian lain bisa dimakan. Ia menariknya maju. Tebak? Ia tersenyum misterius. Hah? Kau juga tak tahu, tapi pasti pernah makan makanan darinya. Ia mengingatkan. Pernah makan?
Ia terkejut, berpikir. Ayo jalan dulu. Ia tertawa, menarik tangannya menuju pohon sagu. Ia mengikuti, masih bergumam, pohon sagu. Tak lama ia membuka jalan sampai di bawah pohon sagu, menatap batang tinggi. Sop Hong, katakan, ini bisa dibuat apa? Ia menarik tangannya. Tak bisa tebak? Iya. Bertanya lembut. Tidak bisa. Ia manyun, melotot padanya. Bab 816, Sago. Sago? Membuat sup sago? Tanya Liu Yimeng pelan. Benar, itu sago itu sendiri. Su Feng mengangguk. Liu Yimeng terkejut. Jangan bilang sago berasal dari pohon sagu. Pintar, jawaban benar. Su Feng bertepuk tangan, memang sago berasal dari pohon sagu. Benar-benar mengejutkan, seru Liu Yimeng. Di ruangan, para penonton memenuhi layar dengan komentar. Bahan sago dari pohon ini? Pengetahuan baru. Menonton Su Feng langsung, selalu bisa belajar banyak, itu sebabnya aku suka. Kalau tidak melihat, aku tidak tahu sago berasal dari pohon. Sama-sama manusia, kenapa Su Feng begitu luar biasa? Hois! Su Feng meletakkan busur tanduk rusa, menggenggam kapak, dan berkata, akan kuajar nanti, sekarang olah bahan dulu. Mau aku bantu? Tanya Liu Yimeng bersemangat. Belum perlu, jawab Su Feng. Dia berjalan ke pohon sagu, mengangkat kapak dan menebas batang. Tak tak tak. Dengan kekuatannya, tiap tebasan meninggalkan bekas dalam. Brak. Setelah 7 atau 8 tebasan, dengan suara keras, pohon sagu tinggi tumbang, meremukkan semak dan ranting. Ambil bagian mana, daun atau getah? Tanya Liu Yimeng pelan. Benar mau pakai pohon ini? Dia menepuk batang. Mengambil kapak, dia bertanya. Mau ku bantu? Tidak, kau pendek, takut makin pendek. Su Feng menggoda. Aku tidak pendek, tinggi setidaknya 1,70 m. Liu Yimeng protes. 4 dibulatkan jadi 5, tahu? Dia memerah. Su Feng membungkuk, memeluk batang, dan mengangkat ke pundak. Masih bisa. Dia menarik napas, batang berat. Liu Yimeng mengambil busur dan melihat. Kita pulang sekarang? Ya, mari pulang, membawa ini jauh tidak praktis, katanya lembut. Baik, aku memimpin. Liu Yimeng maju. Batang panjang menggesek cabang, memperlambat langkah. Setelah lebih setengah jam, dia bertanya. Su Feng, mau istirahat? Kau lelah? Dia balik bertanya. Aku tidak, berat ini tidak sampai 1% dari punyamu. Dia menggeleng, membawa 2 busur dan tabung panah, kurang dari 50 kilo. Benar tidak istirahat? Dia mengernyit. Tidak perlu. Su Feng mengangkat dagu. Baiklah. Dia terus maju. Waktu berlalu, hampir 2 jam kemudian, pondok kayu muncul. Hampir sampai, bertahan sedikit lagi. Dia berseri-seri, berlari sambil berteriak. Kakak, kami pulang. Ada apa? Tanya Han Ruyu. Jangan bicara sembarangan, cepat, kata Han Qingyu. Bang-bang. Kreek. Pintu terbuka, Yun Han dan Liu Yizhu melihat keluar. Kakak Meng, di mana Su Feng? Tanya Yun Han. Di belakang, segera datang, jawab Liu Yimeng. Tap-tap. Tak lama, Su Feng muncul dengan batang di pundak. Brak. Huf. Dia menjatuhkan batang dan menghela napas. Yun Han lega, menepuk batang, bertanya. Apa ini? Seperti pohon kelapa, kata Han Qingyu. Ya, awalnya kupikir begitu, tapi kenyataannya mengejutkan. Liu Yimeng tersenyum. Apa itu? Tanya dia. Jangan menunda. Liu Yizhu menegur. Hehe, ini bahan sago, sup yang kita makan, jelas Liu Yimeng. Ah? Semua terkejut, sago dari pohon? Benarkah? Wu Tingyue mendekat,
dia suka sago. Tentu saja benar. Su Feng tersenyum. Ilmu baru. Wu Tingyue memuji. Su Feng, pohon apa ini? Tanya Liu Yizhu. Pohon sagu, jawabnya. Pohon sagu, dia mengulang, mengingat nama itu. Ayo masuk, jangan di luar, panggil Yun Han. Baik, beri jalan, ku bawa masuk, kata Su Feng. Ya, dia menjawab, melangkah mantap. Sungguh kuat, bisik Nan Ruyu. Batang ini pasti 10 kali berat tubuhku, kata Han Qingyu. Beratmu berapa? Tanya Wu Tingyue. Sekitar 90, tidak lebih 100 kilo, jawabnya lembut. Bab 817, Masalah Fisik. Kakak Nguyet, engkau masih terlihat begitu muda. Han Tan Ngok berkata saat masuk, menutup pintu besar di belakangnya. Bang! Sop Hong meletakkan batang palem sagu di halaman, menepuk tangan, lalu duduk. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan? Wajah cantik Van Han penuh rasa ingin tahu. Mudah saja, pohon ini penuh pati, cukup gali lalu rendam dalam air, buang kotoran, akhirnya biarkan mengendap dan kering, maka akan dapat sagu. Sop Hong menjelaskan jelas. Semudah itu? Liu Yemong terkejut, lalu bertanya, tapi aku makan sagu berupa butiran, bagaimana membuatnya begitu? Jadi begitu caranya, aku mengerti. Liu Yemong tersenyum malu. Kalau begitu, kau istirahat saja, sisanya biar kami. Van Han menyingsingkan lengan baju dan berkata riang. Tidak perlu aku bantu kupas kulit kayu? Sop Hong mengernyit. Dia mengambil kapak dari keranjang bambu Liu Yemong, siap untuk membelah kulit. Van Han, biar aku saja, aku lebih kuat. Liu Yemong cepat berkata. Krek-krek. Liu Yemong menggosok tangan, menggenggam kapak, lalu menghantam batang. Astaga, menakutkan sekali. Liu Yetu mundur ketakutan. Hah? Tetap keras sekali. Liu Yemong mengernyit, menarik kapak keluar. Yakin aku tidak perlu melakukannya? Sop Hong mengangkat alis, takut kapak terlepas. Tidak perlu, percayalah padaku. Liu Yemong berkata percaya diri, menghantam lagi dekat sayatan pertama. Dia manyun dan bergumam, masih keras kepala. Lebih baik biar Sop Hong yang lakukan. Liu Yetu menasihati. Tidak perlu. Liu Yemong menjawab tegas, lalu menghantam lagi. Tak. Semua orang menjauh, khawatir akan keselamatan. Kakak Mong, biar Sop Hong saja, kau terlalu lambat. Van Han turun dari atas, melihat setelah lama hanya ada celah kecil, mustahil selesai sebelum malam. Baiklah. Liu Yemong mengatupkan bibir dan berhenti. Semua orang menghela napas lega, setidaknya dia sudah mencoba. Sop Hong berdiri, tersenyum, mengambil kapak, menginjak batang, lalu dengan mudah membelah kulit, memperlihatkan bagian putih di dalam. Namun anehnya, meski pohon ini menyimpan ratusan kilo pati seumur hidup, setelah berbunga di lembah kelapa, pati itu cepat hilang dan pohon layu, menyisakan batang kosong. Setelah setengah jam, Sop Hong sudah membelah batang seluruhnya. Semua putih. Van Han menekan batang yang terbuka, menemukan pati padat, harus pakai alat untuk menggali. Dia menggunakan sekop menggali pati, memasukkannya ke dalam kendi berisi air. Luar biasa, batang penuh pati. Liu Yetu kagum. Han Tan Ngok mengangguk. Benar, alam sungguh ajaib. Tidak sepenuhnya, masih banyak kotoran dan serat kasar. Sop Hong menjawab pelan. Tapi dengan jumlah ini, mungkin bisa dapat sekitar 100 jin sagu? Liu Yetu berkata. Ya, sekitar 100 jin. Sop Hong mengangguk, kalau tidak sia-sia usahanya. Liu Yetu mulai menambah air ke kendi, mengikuti cara Sop Hong. Biur. Air memenuhi kendi hingga setengah, membiarkan pati terendam. Sementara itu, Saudarin Han, Tei Enamdin, Ngotin Nguyet, dan Liu Yemong sibuk menggali. Waktu berlalu, mereka pindah ke kuali kedua, sudah setengah penuh. Liu Yetu mengaduk kendi pertama dengan tongkat kayu, sesekali menggenggam segenggam lalu menggosok, serat lepas sementara pati larut. Rasanya seperti mencuci saus.
Dia bergumam. Cukup, lanjut besok. Van Han menggoyang pergelangan, lelah setelah hanya menyelesaikan 2/3 batang, langit pun mulai gelap. Besok saja, tidak usah terburu-buru. Sop Hong membawa kuali lain. Itu satu-satunya cara. Van Han mengangguk. Semua berhenti, lelah. Kalau lanjut, tanganku jadi kaki babi. Ngotin Nguyat membuka jari, sakit dan melepuh. Benar begitu. Liu Yemong bercanda. Tanganmu sudah seperti kaki babi. Ngotin Nguyat memegang tangannya dan tertawa. Liu Yemong berkata polos, aku baik-baik saja. Sejujurnya, aku iri pada tangan Sop Hong, lebih bagus dari tangan kita. Ngotin Nguyat menghela napas. Benar, kenapa tangannya tidak kapalan? Han Tan Ngok juga heran. Jujurlah, apa kau diam-diam merawatnya? Ngotin Nguyat bertanya. Curiga. NK Box. Sebenarnya, tangannya dulu kasar, bahkan setelah tiba di pulau, pernah kapalan, tapi kemudian entah kenapa kembali normal. Sekalipun aku merawat diam-diam, drone tidak akan terlewat. Sop Hong berkata pahit. Apa mungkin ini masalah fisik? Ngotin Nguyat masih ragu. Bab 818, Hotpot pedas. Biarkan direndam semalaman, kita akan urus nanti. Sop Hong menjawab. Baik, aku siapkan makan malam. Van Han menatap langit, matahari terbenam di barat, sebentar lagi gelap. Ia menghindari jebakan di tangga, naik. Aku bantu. Han Hungok mengikuti. Sepertinya malam ini tidak makan sagu. Liu Yemong bersandar di bejana, mengaduk dengan tangan. Malam ini bisa makan. Sop Hong tertawa. Bagus. Liu Yemong tersenyum. Semua naik istirahat, menunggu makan malam. Waktu berjalan, malam turun, dari rumah kayu tercium aroma lezat. Sudah cuci tangan? Van Han menaruh panci di meja, menatap mereka. Uhuk-uhuk, aku cuci. Sop Hong bangkit. Aku juga. Han Hungok berkata. Aku belum. Liu Yemong tersenyum, berdiri. Hehe, aku bersih. Ngotin Nguyat angkat tangan. Benar-benar, tanpa jaga kebersihan, penyakit masuk lewat mulut, bila tangan kotor. Van Han menegur. Baik, sudah bersih. Sop Hong mengeringkan tangan, duduk. Nih. Van Han memberi sumpit sambil mengomel. Aku juga sudah, lihat. Liu Yemong menunjukkan tangan. Van Han tertawa, sudah, duduk Mong. Hehe. Liu Yemong tertawa, menerima sumpit. Semua duduk. Van Han memanggil, membagikan. Krek-krek, Liu Yemong mengunyah tiram, menatap hidangan lain. Ingin sekali hotpot pedas. Ngotin Nguyat berkata. Kenapa? Makanan hari ini tidak enak? Sop Hong bertanya ramah. Bicara hotpot bikin aku ngiler. Liu Yemong berkata. Sop Hong, belum pernah makan? Liu Yetu bertanya. Tenang, di kotaku bawa kalian ke Huowa, 3 kali sehari. Ngotin Nguyat berujar megah. Makan sedikit, citra perlu. T6 Din mengingatkan. Ya, banyak pedas timbul jerawat. Ngotin Nguyat tertawa, jarang makan karena kakaknya ketat. Aku hanya bisa sedikit, terlalu pedas tak kuat. Van Han berkata. Jika ada cabai dan lada, bikin hotpot di sini mudah. Sop Hong berkata. Lada mungkin ada, cabai tidak. Liu Yemong bergumam. Sop Hong tersenyum, mungkin ada cabai liar. Cabai liar di pulau? Liu Yetu ragu. Bertahun-tahun, jika burung bawa biji cabai ke sini, buang kotoran, bisa tumbuh. Sop Hong jelaskan. Begitu kebetulan, burung mana terbang jauh? Liu Yemong heran. Akan ada. Sop Hong tersenyum, ia punya cincin keberuntungan. Liu Yetu koreksi. Kalau takdir memberi, akan ada, kalau tidak, jangan paksa. Ya, itu maksudnya. Liu Ye mau menjulurkan lidah.
Ia tertawa, setidaknya aku tahu itu. Ya, makanan pun tak hentikan mulutmu. Liu Yetu menyuapi tiram ke mulutnya. Liu Ye membicara mulut penuh. Hahaha, semua tertawa. Hari-hari seperti ini bahagia. Setengah jam kemudian, mereka selesai lalu turun. Seperti larut. Van Han mengambil pati, menggosok, di air hanya serat kasar tersisa. Ya, buang kotoran, biarkan mengendap, selesai. So Pong mencoba. Bagaimana buang? Dengan tangan? Liu Ye mau menatap bejana. Tentu tidak, kita masih punya jaring bambu. So Pong berkata. Ya, aku ambil. Liu Ye Mong ke gudang. Tak lama kembali dengan jaring berdebu. Puh-puh, ia meniup debu, mencuci dengan air. Baik. Mereka menjawab. Enamdin, jangan kerja, kemarin janji ajar bela diri. So Pong memanggil. T6 diletakkan jaring, melangkah padanya. Ada jurus belum dipakai? So Pong bertanya. Ada. T6 Din mengangguk. Baik, lanjut, akan kuperbaiki dasar jurusmu. So Pong kendalikan drone, memanggil. T6 Din tarik napas, tenang, lalu menyerang. So Pong menangkis ringan, membetulkan, pukulan ini kurang tenaga, harusnya gunakan. Bab 819, Ilmuwan Tua. Di tepi sungai kecil di halaman, Van Han dan saudari keluarga Liu sedang mengambil kotoran dari kendi air. Di sisi lain, Ngo Tin Nguyet dan saudari keluarga Han mengurus kendi lain. Huhuhu. T6 Din berhenti terengah, dahinya dipenuhi keringat, jelas lelah. T6 Din mengangguk dan bersandar di kursi. So Pong naik, membawa handuk, dan berkata lembut, lap keringatmu. Belum selesai? So Pong bertanya pada gadis di dekatnya. Belum, tapi sebentar lagi, meski tidak dapat apapun. Van Han menjawab polos, mengguncang jaring bambu hingga serpihan kayu jatuh. Kerja keras. So Pong berkata lembut. Tidak capek. Van Han tersenyum. Uhuk-uhuk. Liu Ye Mong tiba-tiba batuk 2 kali. So Pong tertawa, kalian semua bekerja keras. Liu Yetu melirik adiknya, pikirannya jelas. Besok kita bisa makan sago. Ngo Tin Nguyet mengatupkan bibir, teringat sesuatu, bertanya, ngomong-ngomong, masih ada buah segar? Aku belum pernah makan zaitun tai Milo. Ngo Tin Nguyet berkata sambil tersenyum miring. Kalau mau buah lain, mungkin apel hijau masih ada, tapi harus dipetik. Van Han menjawab. Lupakan, zaitun tai Milo pasti enak, besok kita coba. Ngo Tin Nguyet melambaikan tangan, memetik apel terlalu jauh. Anggur masih muda, kalau tidak bisa dicoba. Van Han menoleh ke pagar berduri dekat kebun. Benar, anggur sudah berbuah, kecil seperti biji jagung, tapi tumbuh cepat. Itu berkat So Pong, yang 2 kali memberi nutrisi pada tanaman. Dengan kecepatan ini, anggur akan matang sebentar lagi. Liu Yetu berbisik. Sekitar 1 bulan. So Pong menjawab lembut. Mungkin benar. Ngo Tin Nguyet tersenyum, berpikir kalau tidak ditekan dari atas, para peneliti sudah datang ke sini. Kalau kita pergi, apa harus gali semua tanahnya? Van Han bertanya polos. Itu butuh ekskavator dan perahu. So Pong tertawa, mengusap kepalanya. Tempat ini akan jadi basis ekologi. Liu Yetu berkata pelan. Mungkin, tapi kalau tahu tanahnya biasa, mereka akan bosan. So Pong bergumam. Apa? Van Han bertanya heran. Tidak apa, lanjut saja. So Pong mengalihkan topik, kembali ke T6 Din. Ia bertanya lembut, lanjut? Ya. T6 Din menaruh handuk dan berdiri. Keduanya lanjut berlatih di halaman, waktu berlalu dengan keringat, hampir 1 jam. Baik, sekarang tinggal mengendap. Van Han menarik jaring dari kendi. Senang sekali, pertama kali buat sago. Ngo Tin Nguyet bersorak seperti anak kecil. Baik, cukup hari ini.
Sop Hong membantu Te Nam Din berdiri kokoh. Te Nam Din terengah, bajunya basah, menjawab serak, baik. Istirahat lalu mandi, ingat tambahkan daun pinus. Sop Hong berpesan. Te Nam Din mengangguk, lalu berbaring, dadanya naik turun. Kerja keras. Ngotin Nguyet mengambil handuk, mengusap keringatnya. Te Nam Din hanya menggeleng. Diam, itu hasil keinginannya sendiri. Saat kau pulang, pasti mengejutkan tuan lamamu. Ngotin Nguyet berkata yakin. Malam berlalu damai. Pagi harinya, matahari bersinar di Pulau Huyen Nguyet, membawa hangat. Ah. Gadis itu bangun pagi seperti biasa, berbaring 5 menit lalu turun. Pasti sudah mengendap. Van Han bergumam, pergi ke kuali di tepi sungai. Ia melihat, air putih kini jernih, di dasar ada sisa abu-abu. Sepertinya berhasil. Van Han menghela napas, berlari ke atas, segera turun membawa baskom kecil. Biur-biur. Gadis itu menimba air ke baskom, satu demi satu, hingga tersisa sedikit, lalu ganti mangkuk keramik, menimba tetes terakhir. Ia lakukan sama pada kuali lain. Setelah selesai, Van Han ambil papan bambu, mengikis lembut kotoran, tampak pati putih di bawah. Ini sago. Ia menyentuh, seperti pati jagung. Apa yang kau lakukan? Suara Sop Hong mengejutkannya. Ah, kau bikin aku kaget. Van Han mengangkat kepala, melihatnya, lalu mengomel, kau berjalan tanpa suara. Maaf. Sop Hong berkata lembut. Tidak apa, aku ambil tikar, tunggu bantu aku tuang sago, aku lemah. Van Han berkata ceria. Baik. Sop Hong mengangguk. Gadis itu naik, segera turun dengan tikar, mengelapnya dengan kain basah. Van Han membentangkannya di lantai. Semen, menaruh daun pisang, lalu berkata lembut, baik, balikan. Sop Hong mengangkat kuali, menuang sago ke tikar, lalu kuali kedua. Van Han memukul bongkahan dengan kayu, tersenyum, kelihatannya banyak, kering bisa 6 atau 70 kilo. Bab 820, Pembagian Tugas. Sop Hong, hari ini kita lakukan apa? Liu Ye bertanya seperti biasa. Kita lanjut patroli seperti kemarin. Sop Hong menjawab pelan. Baik, aku ikut denganmu. Liu Ye berkata riang. Liu Ye Tu menatap adiknya lalu bertanya, Van Han, kau ikut? Aku tidak bisa, sago belum selesai, dan kebun perlu dipupuk hari ini. Van Han menghitung tugas dengan jari. Liu Ye Tu mengatupkan bibir, pupuk lagi? Sop Hong, biar aku ikut. Ngotin Nguyet angkat tangan. Kenapa? Kau ingin menghindari kerja kotor itu? Sop Hong tersenyum. Ya. Ngotin Nguyet mengangguk. Sangat jujur. Han Hungok tersenyum. Kedua saudari Han saling memandang, lalu menggeleng bersama. Pergilah. Liu Ye Tu mengejek. Hati-hati, banyak jebakan. Sop Hong mengingatkan. Kami tahu, kalian juga hati-hati, pulang sebelum gelap. Van Han menegaskan. Baik. Sop Hong tersenyum, meletakkan sumpit. Aku siapkan barang. Liu Ye cepat menghabiskan sup, mengambil tali, busur, kapak. Sangat bersemangat. Liu Ye Tu menghela napas. Bawa daging asin untuk jaga-jaga. Van Han berkata. Baik. Liu Ye setuju. Juga garam dan minyak. Bawa zaitun untuk dikunyah di jalan. Baik. Dan sabun. Baik. Makan saja, kami akan kembali. Sop Hong tersenyum, mengusap kepalanya. Lebih baik berjaga-jaga. Van Han melotot. Kau terlalu khawatir. Sop Hong mencubit pipinya. Setiap kali kau kembali selalu ada kejutan. Van Han berkata serius. Bagus, keranjang penuh. Liu Ye menghela napas. Sop Hong memanggulnya. Aku juga sudah kenyang, ayo pergi. Ngotin Nguyet berdiri.
Ayo pergi. Sop Hong melambaikan tangan. Aku antar. Van Han berkata. Tidak perlu, habiskan makananmu. Sop Hong berkata lembut. Baik, tapi cepatlah kembali. Van Han mendesak. Aku tahu. Sop Hong pergi. Kakak, aku pergi. Liu Yemong mengikuti. Jangan berlari sembarangan. Liu Yetu mengingatkan. Baik. Liu Yemong menjawab. Mereka bertiga pergi, yang lain tinggal. Hanya pupuk bisa membuat sayuran tumbuh cepat. Van Han berkata sambil makan. Beberapa menit kemudian, ia selesai. Yang lain membersihkan piring dan panci. Mereka membagi tugas, sebagian masak, sebagian cuci. BRRP. Van Han memerah, menutup mulut. Lalu mereka ke halaman. Van Han, apa dulu? Han Hungok bertanya. Cabut rumput, gemburkan tanah, lalu pupuk. Van Han tersenyum. Aku cabut rumput, aku berpengalaman. Han Hungok berkata. Baik, lakukan. Van Han mengangguk, lalu berkata pada Liu Yetu, kakak, gemburkan tanah. Baik. Liu Yetu setuju. Kakak Enam Din, kau bisa lanjut latihan, kami kerjakan ini. Van Han berkata. Tidak, aku bantu. T6 Din berkata tulus. Dia mengangguk, tahu latihan dengan Sop Hong lebih cepat, jadi membantu juga baik. Kalau begitu, tolong bantu kerja kotor itu. Van Han berkata malu. T6 Din mengatuk bibir. Serahkan pada kami. Han Tan Ngok berkata mantap. Terima kasih. Van Han tersenyum, lalu pergi mengambil abu. Lagi-lagi kerja kotor itu. Han Tan Ngok menghela napas, mengambil alat. Dia membuka tutup semen, bau busuk menyeruak. Enam Din, mundur. Han Tan Ngok berkata. T6 Din mengerutkan kening, mundur. Klang. Alat itu membentur tepi dengan bunyi berat. Ia tenggelam, menekan, jelas menyentuh sesuatu. Han Tan Ngok bernapas berat, menarik alat keluar, menuangkan ke tempayan, lalu menghela napas lega.